Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kita akan review MotoGP seri penultimate di Portugal, khususnya di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal yang baru aja selesai, teman-teman sekalian. Dan seperti kita ketahui, akhirnya race ini dimenangkan dengan bisa dibilang sangat mutlak ya oleh seorang Marco Bezzecchi, pembalap Aprilia Racing yang berasal dari Italia. Dan yang juga cukup menarik di sini adalah kenapa ya setiap Bezzecchi menang itu Pecco Bagnaia selalu crash kayak gitu. Tapi itu susah bener untuk dianalisa. Namun akhirnya dengan kemenangan Marco Bezzecchi, judul utamanya adalah akhirnya dia semakin dekat dengan raihan gelar posisi 3 ya di klasemen akhir. Nah, nanti setelah balapan Valencia di akhir pekan ini nih, gitu. Di posisi 3 dari klasemen akhir MotoGP 2025. Kenapa? Karena dengan crashnya Pecco Bagnaia dan juga menangnya Marco Bezzecchi, maka Marco Bezzecchi itu bisa menjauh ya di posisi 3 dari kejaran Pecco Bagnaia. Sekarang poinnya adalah 35 poin. Gitulah teman-teman sekalian. Marco Bezzecchi belum bisa dinobatkan menjadi posisi 3 ya. Setelah posisi satunya sudah diraih oleh Marc Marquez, terus habis itu posisi 2 oleh Alex Marquez, tinggalkan sekarang posisi 3 nih. Kalau untuk bisa mengunci gelar posisi 3 sebelum Valencia, itu jarak Marco Bezzecchi dan juga Pecco Bagnaia itu harus 37 poin. Tapi ini sekarang masih 35. Tapi ini artinya udah sangat-sangat deket teman-teman sekalian. Dan bahkan Marco Bezzecchi bisa nggak ya, secara umum bisa teman-teman sekalian bisa mengunci gelar posisi 3 klasemen akhir dari MotoGP 2025 nanti di balapan sprint di MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tomo di akhir pekan ini. Nah, jika misalkan kayak gini, sekarang 35 poin gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, dari 35 poin ini, kalau misalkan dia mau mengunci gelar pasca balapan sprint di Valencia, dia tuh jaraknya nggak boleh lebih dari jadi 26 poin, lebih dari 26 poin. Nah, ini tuh secara umum nggak terlalu sulit harusnya dari seorang Marco Bezzecchi. Dari sekarang dia punya modal udah sekitar 35 poin kan, bukan sekitar lagi, pas 35 poin. Nah, dia nggak dari 35 poin ke 26 poin kan itu artinya cuma 9 poin, teman-teman sekalian. Dia nggak boleh kehilangan 9 poin pada dasarnya kayak gitu. Yang paling gampang adalah dia menangin aja deh sprint, paling gampang. Nah, untuk race MotoGP Portugal sendiri ya, teman-teman sekalian, saya sempat nulis di X bahwa kayaknya balapan di Portugal ini lebih pas memang buat balapan sprint aja deh. Kenapa? Kalau kita ngomongin balapan utama, ini sama seperti kayak deja vu seperti tahun 2024. Balapan di Portugal itu selalu kayak yang cuman kayak 10-15 menit pertama doang yang seru. Setelah itu ya boring. Teman-teman sekalian, banyak banget kalau kita nonton apa namanya balapan itu, dan saya lihat ada beberapa komentar-komentar atau status-status di beberapa media sosial itu menyatakan bahwa balapan di sini memang boring. Jadi kalau untuk di balapan utamanya itu ya sekitar 10 sampai 15 menit pertama doang. Setelah itu, setelah ngegap semuanya udah ngantuk. Jadi udah benar-benar sulit untuk pembalap yang di belakang untuk bisa ngejar, kecuali apa yang bisa kita lihat sebenarnya di balapan MotoGP ini di 2 atau 3 lap terakhir ketika Pedro Acosta berusaha mencoba untuk mengejar Alex Marquez, dan dia memapas jarak tuh lumayan juga dari 2 detikan, 2 detik lebih menjadi kurang dari 1 detik di lap-lap akhir, sampai akhirnya Alex Marquez bangun dan coba untuk melakukan damage limitation dan akhirnya finish di posisi 2. Sementara posisi 3-nya adalah Pedro Acosta. Ada beberapa banyak gitu ya teman-teman sekalian, ada beberapa catatan yang juga cukup menarik yang saya catat dari hasil balapan di Portimao ini. Yang pertama adalah ternyata balapan ini yang dimenangkan oleh Marco Bezzecchi itu adalah 6 balapan berbeda di mana hadir 6 pembalap berbeda yang memenangkan. Ya, mulai dari Marc Marquez di Misano, terus habis itu lanjut di Motegi Jepang ada Pecco Bagnaia, terus habis itu dari Jepang kita pergi ke Indonesia ada Fermin Aldeguer, terus habis itu ke Australia itu ada Raul Fernandez kalau nggak salah ya, terus habis itu di Malaysia ada Alex Marquez, dan sekarang di apa namanya di Portimao di Portugal itu ada Marco Bezzecchi.
mungkin ini ya, kalau nggak ada Marc Marquez jadi kayak begini nih, balapan dimenangkan oleh banyak banget dari pembalap yang berbeda. Itu ada sebuah analisa awal dan mungkin bener apa enggak ya mesti kita lihat lagi nanti, kita kira-kira di Valencia siapa yang menang nih ya. Saya sih berharapnya pengennya Pedro Acosta yang menang. Kenapa? Bukan karena apa-apa, tapi karena biar dia bisa mencicipi kemenangan pertamanya di MotoGP. Gitu. Itu aja sih. Tapi mudah-mudahan ya kita lihat juga, ntar kita lihat mulai dari hari Jumat, Sabtu bagaimana performa dari Pedro Acosta. Cuma performa Pedro Acosta kalau kita lihat di balapan Portimao ini ya mirip-mirip sih seperti kayak balapan Portimao di 2024. Dia tuh cepet banget dan melakukan kayak speed corner yang bagus gitu ya. Saya sempat bilang juga ke Fendi di podcastnya GPTV bahwa ini tuh circuit flowing, dan circuit flowing kalau kita lihat memang secara umum itu Aprilia tuh kencang. Terlebih lagi kalau kita bahas di tahun-tahun belakangan, Alexia Spargaro kencang di sini, terus habis itu Maverick Vinales juga kencang di sini dengan Aprilia RSGP, dan ketika masuk di sini Marco Bezzecchi juga memang lagi hype top-topnya, dan saya juga awalnya cukup percaya juga sih bahwa Marco Bezzecchi bisa menang di sini, dan akhirnya bisa dia buktikan bahwa dia bisa menang di sini dan merupakan kemenangan kedua tahun ini di musim 2025 setelah Silverstone yang lalu. Nah, kayak gitu tuh teman-teman sekalian. Nah, jadi 35 poin udah kita bahas, terus habis itu Alex Marquez ya yang finish di posisi 2 itu berhasil mengamankan podium ke-12-nya. Dia jadi orang kedua yang memiliki podium terbanyak di so far ya, sepanjang 2025 ini. Yang pertama adalah abangnya pasti ya, Marc Marquez. Dan kayaknya 15 dengan 15 podium, Alex Marquez yang 12 kayaknya agak susah untuk bisa mengejar 15 karena balapan tinggal satu lagi gitu ya besok di Valencia. Jadi udah fix ya, Marc Marquez paling banyak podium 15 kali, terus habis itu Alex Marquez 12 kali podium. Nah, dengan pole positionnya tadi di hari Sabtu itu Marco Bezzecchi, dan akhirnya fixnya BMW M Award sudah diberikan ya, fix banget ke Marc Marquez. Marc Marquez tambah banyak aja deh mobil sedan dari mobil sedan dari BMW M Award-nya ya. Nah, lalu Acosta ya tahun 2025 ini menyamakan ya catatan di tahun sebelumnya, yaitu 5 kali podium, dan menyebabkan dia telah memperoleh sekitar 10 kali podium setelah dia masuk ke kelas MotoGP 5 tahun lalu dan 5 tahun ini. Dan ini hanya 1 kali podium lagi teman-teman sekalian, bedanya dengan sosok dari pembalap KTM yang terbanyak bisa memperoleh podium semenjak KTM masuk ke MotoGP, yaitu Brad Binder 11 poin. Jadi bedanya cuma 1 poin aja gitu loh teman-teman sekalian. Nah, terus apalagi yang bisa saya lihat, akhirnya Aprilia juga memenangkan balapan yang ke-7 teman-teman sekalian, dan ini catatan ini berhasil menyamakan jumlah kemenangan KTM setelah juga KTM memasuki era MotoGP. Jadi 7 kali teman-teman sekalian. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, nggak banyak yang saya bisa review dari balapan ini, cuman memang ya itu dia. Kenapa ya 2 tahun belakangan itu balapan MotoGP di Portimao, khususnya kalau kita memasuki balapan utama, itu memang hanya 10 sampai 15 menit pertama. Setelah itu boring. Kenapa? Karena kemungkinan ya, kalau opini saya adalah karena ini tuh sirkuit yang benar-benar teknikal banget gitu ya. Teknikal banget, jadi kalau udah seseorang pembalap itu sangat menguasai sirkuit ini, ditambah lagi juga motornya pas, itu nggak bisa dikejar sama pembalap-pembalap. Jadi gap performa secara overall keseluruhan antara antara orang dan juga motor itu, gap performanya tuh sulit untuk disamakan ketika pembalap tersebut sedang hype-hype-nya tinggi-tingginya kayak gitu. Nah, tapi kalau balapan sprint itu kan ya banyak yang nggak dipikirin ya, bensin, terus ban dan segala macam, pokoknya gaspol, dan balapan sprint di Portimao selalu seru ya karena sirkuitnya teknikal, mereka gaspol, jadi memang kita bisa lihat dinamikanya tinggi banget, dan kita bisa lihat ya balapan sprint di Portimao di hari Sabtu yang dimenangkan oleh Alex Marquez itu serunya minta ampun, terutama antara Alex Marquez dengan Pedro Acosta.
Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian, beberapa review poin dari hasil balapan atau hasil race weekend MotoGP penultimate round di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal 2025. Kita akan lihat beberapa informasi kenapa hari ini nih, hari Senin, itu adalah kali pertamanya dari seorang pembalap rookie tahun depan, yaitu Toprak Razgatlioglu untuk mencoba Yamaha M1 V4 di sirkuit Aragon. Mereka sedang mengadakan tes private antara antara Honda dan Yamaha. Mereka dua-duanya lagi tes di sini. Buat persiapan yang pasti sih kebanyakan untuk persiapan atau melakukan kayak shakedown untuk tes akhir nanti di Valencia 2 hari setelah race weekend berakhir di sana. Itu aja teman-teman sekalian, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.